Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, saya dari Jodoh mau ke Puri Legenda. Kebetulan berpapasan dengan mobil apa ini? Mobil super ajaib ya, bintang kembar nih kalau nggak salah. Tulisannya itu lihat, doa ibu. Ada di bawah tulisan doa ibu sepanjang jalan. Ini pelajaran kita ya, bahwa doa ibu sepanjang jalan. Nah, menurut saya di mana-mana ya, nyari semua ke ibu. Nggak ada doa bapak. Paling kalau di Batu Haji ada rumah makan Uda Kandoang, nggak ada bapak kandung. Ada kolam pancing anak ibu, ada rumah makan Bunda Kandoang, ada di Palembang ya, ada sekolah bakti ibu, ada rumah sakit harapan bunda. Semua pokoknya ke ibu. Ini memang entah kenapa ya, kita secara umum kok rindu luar biasanya dengan bunda, bukan dengan ayah. Tapi tentu bukan berarti ayah tidak baik ya, bukan berarti ayah tidak dirindukan anaknya, tetapi lebih kepada mengapa anak tuh rindunya dengan ibu. Menurut saya setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama, hubungan ibu dengan anak ini menyatu, tidak bisa pisah sedikit pun, karena memang apa ya, secara menurut ilmu biologi, kalau ayah dengan anak ini kan hubungan langsung jasadnya itu pada apa ya, sel sperma kan, katanya meskipun ribuan kali jima, yang jadi kan hanya sekali itu aja, tidak lebih dari itu. Nah, hubungan yang sekali itulah yang kemudian jadi kita. Dan sel itu kalau kita lihat pakai mata tak akan terlihat, jadi harus pakai alat khusus. Jadi misalnya walaupun 100 kali jima, 100 kali keluar sperma, yang jadi itu kan hanya yang sekali. Yang sekali itu dari jutaan yang satu yang jadi, artinya kan jauh. Kalau ibu, ketika kita dalam kandungan, ibu sudah mensuplai makanan, itulah yang namanya tali pusar. Tali pusar ini salah satu sarana atau alat mentransfer makanan bunda kepada anaknya. Ya, makanya kalau kita pergi ke bidan, kata bidan, ibu makannya yang sehat, biar anaknya sehat, gitu kan, kata dokter itu. Jadi sebenarnya kita dengan ibu itu satu darah satu daging. Ibu minum jadi makanan anak, ibu makan jadi makanan anak. Makanya kalau ibu lagi hamil, makanan harus hati-hati, karena ibu tidak hanya memikirkan dirinya tapi memikirkan anak. Ibu stres, anak jadi stres. Ibu gembira, anak jadi gembira. Ibu baik, anak jadi baik. Makanya ibu kalau lagi hamil hati-hati, jangan degil-degil, rajin baca Quran ya, berkatalah yang lembut, sopan santun. Makanya kita diajarkan oleh orang tua tidak boleh ngomong sembarangan, karena akan berpengaruh kepada anak. Itu satu ya. Belum lagi setelah melahirkan ya, itu air susu. Bayangkan
Anak kan belum, waktu begitu lahir kan belum bisa mengkonsumsi makanan seperti nasi atau daging, tapi dari susu, itulah air susu ibu. Bayangkan kalau kita 1 tahun saja nyusu dengan ibu, berarti ibu telah mentransfer air susunya pada kita itu 1 tahun. Kalau sehari menurut dokter 8-12 kali itu kan 1 liter. Kalau 1 tahun berarti sekitar 400 liter. Artinya 2 drum itu susu ibu kita minum. Apalagi orang tua kita dulu ya, yang di kampung khususnya ibu. Kan sebelum menyuapkan makanan kepada anak itu dikunyah dulu oleh emaknya. Ya, contohnya ketika kita bayi, katakanlah sudah usia 6 bulan ya. Anak tuh kan belum bisa ngunyah, gitu kan? Kalau orang tua kita zaman dulu, maka caranya bagaimana? Ternyata makanan itu, nasi itu dikunyah dulu oleh ibu kita. Dikunyah dulu, dilembutkan dulu. Setelah lembut, baru diberikan kepada kita. Bayangkan ya, ludah ibu pun ditransfer pula pada anak. Kan begitu zaman dulu kan? Saking menyatunya ibu dengan anak. Berikutnya yang kemudian menjadikan kita dengan ibu begitu dekat, maka terinspirasi rata-rata dengan ibu. Memang ibu ini kan banyak di rumah, banyak berdekatan dengan anak. Jadi seolah-olah menurut anak sayangnya luar biasa, seolah-olah bapak nomor 2, padahal bapak sayang juga, cuman caranya beda. Salah kata bapak, benar pula kata mama. Degil kata bapak, kata mama baik pula. Makanya kalau ada bapak marah dengan anaknya, kadang mama nih ngomongnya, sudahlah, kau jangan marah-marah dengan anakku, aku nih yang susah melahirkan, katanya. Lah, itu kan bapaknya juga, padahal niat bapaknya baik, bukan tak baik, tapi mama ini tak terima. Itu menunjukkan kasih sayang mama dengan anak itu langsung. Ya, kalau kita laki-laki kan kasih sayangnya mewakili perwakilan ibu. Apa itu? Misalnya cari uang, memberikan makan anak melalui istri dulu. Karena laki-laki yakin ibu yang lebih tepat menyuapi makan kepada anak. Ya, walaupun kadang-kadang istri banyak juga yang tak betul, seolah-olah nak, papamu tak bertanggung jawab, tak pernah ngasih makan, gitu ya. Mamanya ngasih makan anak duit dari bapaknya juga, karena yang langsung ke mulut itu kan mama yang ngasih makanan, bukan bapak. Lo bapak kan tentu langsung melalui ibu dulu. Ya, selain bapak juga percaya kepada istri, yang kedua kan kalau istri tak diberikan duit, artinya dia tidak diberikan kekuasaan mengelola uang, termasuk memberikan makan pada anak, dia merajuk pula dia. Tuh ya. Nah, berikutnya ya, memang faktanya ibu ini secara umum memang lebih sayang dengan anak ya. Kalau bapak ini kan sayang dengan anak, kalau anak lagi harum, lagi wangi gitu ya, lagi sudah mandi, nah, ada bapak datang, apa kata bapak? Anak ya, macam betul aja bapak sayang. Tapi kalau sedang harum, tapi kalau nanti lagi busuk, apa kata bapak? Bu anakmu, itu pula kata bapak ya. Makanya ibu-ibu begitu dekatnya dengan anak. Kalau ada acara sedekah, acara-acara banyak sisa makanan, apa kata mama? Alhamdulillah makanan ini bisa saya bawa. Nah, gitu ya. Jadi mama ini senang sekali kalau acara-acara ada makanan tersisa. Kenapa? Untuk anaknya. Kalau bapak kan tak mikir juga itu kan ya. Kita lihat teman-temanku, saudaraku ya, kita mengenang jasa ibu yang dulu luar biasa sekali. Ketika kita di rumah menunggu mama dari ladang, ibu dari kebun, dari sawah. Nah, begitu ibu datang yang dipanggil anak, nah ini jambu, kata ibu kita ya. Nah ini pisang, nah ini timun. Tahu nggak teman-temanku, itu mama pun belum makan jambu itu, mama tuh juga belum makan timun itu, mama tuh juga belum makan apa-apa, tapi dia lebih memikirkan anaknya. Entah dari mana mama tuh dapat jambu, pisang, timun ya, mungkin termasuk kates. Jangan-jangan dia minta lagi ke tetangga, atau dia gosok pula mengambil tanpa izin.
Itu salah satu, itulah ibu kita. Maka tidak perlu heran kita kalau di mana-mana kedekatan ibu dengan anak itu begitu luar biasa. Maka tidak heran ketika anak-anak nanti sudah berhasil membuat bengkel, mama motor, membuat klinik atau rumah sakit, sayang ibu. Nah itu ya, seolah-olah bapak tak ada guna lah itu. Tapi enggak apa-apa, kita sebagai bapak ya bangga juga dengan anak. Baik kita laki-laki, tidak penting anak tuh memuji bapaknya, tidak penting dia terlalu sayang dengan bapaknya. Yang penting baik kita laki-laki itu anak kita nih baik. Itu saja kan. Tak penting muji-muji kalau degil juga. Jadi silahkan anak-anakku, cintailah ibumu, bapakmu tidak terlalu berharap dibangga-banggakan. Yang penting kau anak soleh. Tapi satu hal yang diinginkan ayah dan ibumu, ketika ayah ibumu telah tiada, rajin-rajin mendoakan, rajin berziarah. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat yang sudah satisfy macam permohonan kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.